Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aulia Rahmawati dengan NIM 857608009. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka UPPJJ Purwokerto. Saya akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis. Di sini saya membawa alat dan bahan, ada tabel pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis adalah hubungan jangka panjang atau erat yang terjadi di antara dua makhluk hidup. Untuk praktikum IPA kali ini, saya akan menjelaskan simbiosis komensalisme. Di samping saya sudah ada contoh dari tanaman anggrek dengan pohon rambutan. Pohon rambutan ini sebagai inang yang ditumpanginya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Itulah yang terjadi pada tanaman anggrek dengan pohon inang yang ditumpanginya. Tanaman anggrek menjadi pihak yang diuntungkan karena selain mendapat tempat tumbuh, anggrek lebih mudah menyerap sinar matahari, air, dan zat-zat lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon yang menjadi inangnya tidak terpengaruh apapun, tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh kedua dari simbiosis komensalisme adalah terjadi pada pohon rambutan dengan daun sisik naga. Di atas terdapat daun sisik naga mengelilingi pohon rambutan. Daun sisik naga sebagai pihak yang diuntungkan karena dia mempunyai tempat untuk tinggal. Sedangkan pohon rambutan sebagai pihak yang tidak diuntungkan ataupun pihak yang tidak dirugikan karena tidak mengganggu proses tumbuhnya dengan keberadaan daun sisik naga. Contoh ketiga dari simbiosis komensalisme adalah terjadi pada burung dengan pohon, di mana burung-burung membuat sarang pada pohon seperti yang ada di belakang saya. Terdapat sarang burung di atas pohon sebagai berikut ini. Tampak ada satu sarang burung yang cukup besar. Dalam hal ini, burung sangat diuntungkan karena dengan membuat sarang di atas pohon, ia sudah melakukan perlindungan diri dari predator, serta memiliki tempat tinggal yang stabil untuk berkembang biak. Maka dalam hal ini, pohon tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena tidak berpengaruh apapun pada perkembangbiakan dan pertumbuhan pohon. Selanjutnya, yaitu tumbuhan paku dengan pohon kelapa. Simbiosis komensalisme yang terjadi di mana tumbuhan paku mendapat keuntungan dari penempelannya, sementara pohon kelapa tidak terpengaruh apapun. Contoh selanjutnya dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tumbuhan naga dengan pohon. Hal ini terjadi karena tanaman naga diuntungkan. Ia mendapatkan akses matahari yang cukup, penyerapan nutrisi, sedangkan pohon yang sebagai inangnya tidak terpengaruh apapun dikarenakan tanaman buah naga bukan parasit dan pohon hanya sebagai penopang. Kesimpulan dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan atau mendapatkan manfaat dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Organisme yang diuntungkan bisa mendapatkan tempat tinggal, nutrisi, bahkan perlindungan, sementara inangnya tidak terpengaruh secara signifikan. Demikian contoh simbiosis komensalisme yang berada di alam sekitar tempat tinggal saya.